Hai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mas Aulia dan teman saya Eriesa. Kami akan menjelaskan tentang akses pasar. Nah, yang pertama aku bakal ngebahas tentang pengertian akses pasar. Apa sih itu akses pasar? Akses pasar atau biasa disebut market access adalah kemungkinan perusahaan atau penjual untuk masuk ke pasar tertentu. Ketika akses pasar terbuka, maka dengan mudah suatu perusahaan atau penjual tersebut itu masuk ke dalam pasar tersebut. Nah, istilah akses pasar itu merujuk untuk perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Walaupun biasanya sering kita dengar akses pasar itu lebih merujuk ke pasar internasional ya. Nah, dalam perdagangan internasional, akses pasar berarti kemudahan perusahaan atau negara menjual barang dan jasa lintas negara. Nah, menurut WTO atau World Trade Organization atau bahasa Indonesianya itu Organisasi Perdagangan Dunia, akses pasar untuk barang di WTO berarti kondisi, tarif, dan tindakan non-tarif yang disepakati oleh anggota untuk masuknya barang tertentu ke pasar mereka. Nah, di sini kita lihat, mendapatkan akses pasar merupakan langkah yang sangat diperlukan untuk memperdalam hubungan perdagangan. Nah, selain menguntungkan perusahaan, akses pasar juga menguntungkan negara. Poin berikutnya, strategi membuka akses pasar atau memasuki pasar internasional. Setelah perusahaan menetapkan pasar sasaran di pasar luar negeri, seperti dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Nah, ini dia beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika akan membuka akses pasar. Nah, ada beberapa cara untuk membuka akses pasar internasional. 1. Melalui kegiatan ekspor atau exporting, baik secara langsung maupun tidak langsung ke host country. 2. Melalui aliansi strategik, seperti lisensi, waralaba, usaha patungan, dan kontrak produksi di host country. 3. Melalui investasi langsung dalam bentuk akuisisi maupun anak perusahaan sendiri di host country. Yang terakhir, melalui proyek turnkey. Nah, bisa kita lihat di sini beberapa cara untuk membuka akses pasar. Nah, host country itu artinya tuan rumah. Sebelum masuk ke keuntungan akses pasar, kita lihat dulu peraturan dan hambatan mengenai akses pasar. Akses pasar tidak tersedia untuk beberapa alasan, baik secara alami ataupun secara institusional. Contoh hambatan alami yaitu seperti lokasi geografis, jarak, dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Contoh hambatan institusional adalah peraturan dan kebijakan pemerintah, seperti tarif impor dan kuota menjadi hambatan akses pasar internasional. Hambatan yang pertama itu berupa regulasi atau kebijakan pemerintah, seperti tarif bea cukai atau bea masuk. Nah, masih tentang peraturan dan hambatan mengenai akses pasar, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Eriesa. Terima kasih Aul. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh saya, Eriesa. Masih dengan seputar peraturan dan hambatan tentang akses pasar. Yang pertama itu pembatasan jumlah atau quantity. Itu tuh maksudnya suatu produk yang akan masuk atau dikirim itu dibatasi dalam satu periode waktu tertentu. Hambatan selanjutnya yaitu mata uang atau kurs. Kurs itu maksudnya biasanya negara eksportir meminta pembayaran dalam bentuk mata uang negara eksportir si pengekspor kepada si negara pengimpor. Hambatan lainnya yaitu perbedaan bahasa antar negara, kemudian perbedaan peraturan negara, ya tentu setiap negara pasti punya peraturannya sendiri. Kemudian ada proses yang memakan waktu, dan yang terakhir itu organisasi ekonomi. Selain itu, ada hambatan biaya masuk. Nah, biaya masuk adalah biaya atau tagihan yang berbentuk pajak yang diterapkan pada barang-barang impor. Nah, akses pasar ini itu sifatnya sementara sampai biaya masuk ini dibayarkan. Nah, sebagian besar biaya masuk ini adalah ad valorem atau presentasi dari
nilai barang impor tersebut. Selain biaya bea masuk tadi, ada biaya impor variabel, yaitu kemudian ada biaya tambahan impor sementara, dan yang terakhir ada pajak impor pengganti. Tentu saja akan menghasilkan banyak keuntungan. Yang pertama, itu meningkatkan keuntungan perusahaan. Maksudnya, semakin luas pasar yang dicapai, akan semakin banyak pula konsumen yang akan diraih. Yang kedua, itu menjadi basis pertumbuhan negara. Maksudnya, semakin perusahaan bertambah besar, semakin juga pendapatan yang diperoleh sama pemerintah dari pajak atau non pajak. Kemudian terciptanya banyak lapangan pekerjaan serta banyak investasi yang menguntungkan. Kemudian meningkatkan tingkat kompetisi pasar. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketersediaan barang. Maksudnya setiap negara itu tidak bisa memproduksi seluruh jenis barang. Jadi dia itu bisa menggunakan akses pasar sebagai suatu sarana untuk menemukan barang yang sejenis dari negara lain. Nah, itu dia pembahasan akses pasar dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.